Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita dapat mengerjakan tugas di mata kuliah komunikasi efektif. Kepada Ibu Imas Masturo yang saya hormati dan seluruh rekan-rekan yang menyaksikan video ini, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Raffian Hilmi, kemudian ada Ike Marlisa, ada Aisyah Midiani Putri, dan ada Naifa Dea. Selebihnya selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta rapat virtual kali ini. Ada Mbak Ike dari petugas filing dan Mbak Naifa dari petugas perawat. Kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan dari Puskesmas Sukamaju atas nama Bapak Raffian Hilmi. Saya persilakan untuk menyampaikan sambutannya kepada peserta rapat virtual yang telah hadir di sini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada rapat virtual yang akan membahas isu-isu yang tengah terjadi pada akhir-akhir ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya tidak akan lama-lama, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk dapat hadir dalam virtual rapat kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kebijakan, yaitu membuka lowongan pekerjaan bagi petugas filing di Puskesmas Sukamaju. Untuk memperlancar waktu dan untuk mengefisiensikan waktu, maka kita mulai saja. Yang pertama, pendapat dan aspirasi dari Mbak Ike selaku petugas filing. Kepada Mbak Ike, disilakan untuk menyampaikannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih untuk Bapak Pimpinan yang telah hadir di rapat kali ini. Izinkan saya untuk berbicara kepada Bapak Pimpinan dan berpendapat untuk fakta permasalahan di Puskesmas Sukamaju ini. Yang pertama yaitu banyaknya perawat dan nakes lainnya yang mengerjakan tugas dari perekam medis yang seharusnya dikerjakan oleh perekam medis. Hal tersebut dapat membuat tugas pokok perawat sendiri terbengkalai. Dampaknya tidak hanya berakibat untuk perawat saja, tetapi dapat membuat pelayanan di Puskesmas Sukamaju menjadi tidak tertata dan membuat pasien menjadi lama untuk dilayani. Yang kedua, dari sisi legal sendiri, peraturan sudah diatur dalam Permenkes 340 tahun 2010, jumlah minimal untuk tenaga perekam medis sejumlah 1 sampai 4 tenaga perekam medis dalam satu puskesmas. Sedangkan di Puskesmas Sukamaju sendiri hanya ada 1 tenaga perekam medis. Hal tersebut dapat membuat tugas perekam medis sendiri menjadi terbengkalai. Yang ketiga, ruang penyimpanan rekam medis atau filing yang seharusnya menjadi tugas dari perekam medis menjadi sangat berantakan yang mengakibatkan susahnya pencarian dalam data pasien. Hal tersebut akan berdampak terhadap pelayanan di Puskesmas Sukamaju. Pasien akan lebih lama dilayani karena sulit untuk mencari data pasien, khususnya yaitu pasien lama. Dan yang terakhir, karena tugas perekam medis di Puskesmas Sukamaju hanya ada 1 petugas, sangat dibutuhkan sekali tambahan rekam medis agar dapat memperbaiki
pelayanan, dan sistem penyimpanan rekamedis di Puskesmas Sukamaju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, fakta-fakta permasalahan di Puskesmas Sukamaju. Dimohon untuk Bapak Pimpinan dapat mempertimbangkan kebijakan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah dipaparkan oleh Mbak Ike. Itu sangat jelas sekali dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan. Lalu selanjutnya bagaimana pendapat dan aspirasi dari Mbak Naifa Dea selaku perawat di Puskesmas Sukamaju ini? Kepada Mbak Naifa, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan pendapat, Pak. Mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat. Menurut saya memang sudah seharusnya Puskesmas menambah petugas di bagian filing, karena dalam kenyataannya di lapangan, kami para perawat harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan di bagian dokumen rekam medis, yang mana seharusnya ditangani oleh petugas yang sudah ahli di bidang tersebut. Dan juga agar tidak ada kesalahan dalam penyimpanan dokumen rekam medis yang mungkin kami kurangnya pengetahuan dalam bagaimana cara penyimpanan dokumen rekam medis yang baik dan benar sesuai dengan prosedurnya, yang mana pasti petugas rekam medis lebih tahu akan hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Naifa yang telah memaparkan pendapat dan aspirasinya, dan memang benar dengan adanya kita untuk mendiskusikan kebijakan ini, karena kebijakan ini dari tadi yang kurangnya lowongan pekerjaan petugas filing bukan hanya merugikan untuk petugas filing saja, tetapi petugas lain, nakes lain seperti perawat dan nakes lainnya mengalami atau terasa terugikan juga. Nah, bagaimana pendapat dari pimpinan Bapak Rapian Hilmi terkait dengan fakta yang terjadi di lapangan tersebut? Kepada Bapak, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin berbicara dan saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi atas pemaparan data lapangan yang dilakukan oleh Mbak Ike dan juga Mbak Naifa. Dan memang berdasarkan laporan yang telah saya terima, di situ menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pasien di puskesmas kita itu semakin menurun dari hari ke hari. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa letak dari puskesmas kita itu letaknya sangat sulit untuk dijangkau, dan juga untuk perihal gaji yang dinilai lebih sedikit daripada puskesmas lainnya, dan juga dari segi relasi kita itu kurang luas. Nah, apakah ada solusi yang bagus atau cocok untuk masalah-masalah tadi? Saya ingin mendengar pendapat dari masing-masing, baik Mbak Ike dan juga Mbak Naifa. Baik, silakan kepada Mbak Ike terkait tadi hambatan yang sudah disampaikan oleh pimpinan, bagaimana solusi yang telah terpikirkan oleh Mbak Ike sendiri. Kepada Mbak Ike, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Pimpinan. Mungkin saya dapat memberikan sedikit solusi dari hambatan tersebut, ya, Pak. Yang pertama terkait akses menuju ke puskesmas. Mungkin kami dapat mengusulkan kepada Bapak Kepala Daerah untuk memperbaiki akses jalan untuk menuju ke puskesmas Sukamaju. Dan yang kedua yaitu dari relasi. Saya sendiri sebagai petugas perekam medis yang bergabung di organisasi perekam medis, saya dapat memberi iklan atau promosi terkait dibutuhkannya tenaga perekam medis di Puskesmas Sukamaju, agar lulusan fresh graduation, terutama jurusan perekam medis, dapat mencari pengalaman dalam pekerjaan. Dan yang terakhir terkait gaji,
Untuk gaji kami dapat membuat proposal atau mengusulkan kepada pemerintah yang berisi tunjangan untuk para karyawan puskesmas, karena kesehatan adalah hal yang paling terpenting. Mungkin sekian solusi hambatan yang dapat saya utarakan, semoga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Izin menambahkan juga Pak, solusi dari saya mungkin untuk promosi kepada mahasiswa-mahasiswa reka medis, yaitu memberikan promosi yang menarik, Pak. Gitu mungkin. Promosi yang menarik seperti apa ya? Jadi kan mahasiswa-mahasiswa fresh graduation yang belum memiliki pengalaman itu bisa langsung melamar ke sini tanpa harus memiliki pengalaman bekerja, begitu Pak. Terima kasih, Pak. Baik, menurut Mbak Naifa sendiri, untuk medianya mempromosikannya itu dengan cara seperti apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Bisa menggunakan poster atau juga datang langsung berkunjung ke sana mempromosikan Puskesmas Sukamaju ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sungguh solusi yang sangat bisa dipertimbangkan kembali. Bagaimana pendapat pimpinan terkait tadi solusi yang telah dipaparkan oleh Mbak Ike dan Mbak Naifa? Kepada Bapak Rapian, disilakan. Baik, di sini saya izin berbicara kembali dan saya ingin kembali untuk mengapresiasi dari solusi-solusi yang telah dipaparkan oleh Mbak Ike maupun Mbak Naifa. Setelah saya berpikir kembali, sepertinya saya dapat menerima solusi itu maupun usulan tentang lowongan pekerjaan bagi petugas filing. Dan maka dari itu, tolong Aisyah untuk membantu semua urusan yang diperlukan. Dan bila menghadapi kesulitan, tolong hubungi saya. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke Aisyah. Baik, terima kasih atas pendapat yang telah Bapak sampaikan. Jadi dapat diambil kesimpulan dari rapat virtual kali ini bahwa untuk kebijakan dibukanya lowongan pekerjaan tadi sudah didukung oleh pimpinan dan kami akan merealisasikannya tahap demi tahap, dimulai dari pembuatan poster, lalu mempromosikan ke mahasiswa dan untuk ke umum juga supaya lebih meluas tadi melalui organisasi, melalui media sosial dan lain-lainnya. Mungkin dicukupkan sekian untuk rapat virtual kali ini. Terima kasih atas kesempatan hadirnya untuk hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta dan terima kasih kepada pimpinan yang sudah menyempatkan hadir untuk menghadiri rapat kali ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.